di-share. Oke. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu sekalian. Selamat sore, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Rani Handayani. Di sini kami diberikan sama moderator nih, cuma 15 menit ya di dalam memaparkan ya, karena memang ini harus tepat waktu. Baiklah, kami akan mencoba untuk memaparkan apa yang memang harus dipaparkan. Di sini kami mengambil judulnya peran pendamping anak kebutuhan khusus ya. Baik. Seperti kita ketahui bahwa pengertian, jadi sebelum kita ini mempunyai seorang guru pendamping, kita juga harus memahami nih beberapa pengertian tentang guru pendamping. Apa sih guru pendamping itu? Kalau menurut beberapa ahli, dia mengatakan bahwa seseorang yang bertugas mendampingi, membimbing anak kebutuhan khusus di kelas inklusif dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Terus yang kedua lagi ada yang mengatakan bahwa seseorang yang dapat membantu guru kelas ya dalam mendampingi pembimbingan siswa kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran juga di kelas. Jadi memang eh, kalau yang kita ketahui di apa namanya di masyarakat bahwa guru pendamping itu pasti guru yang mendampingi anak-anak yang di sekolah saja gitu istilahnya ya, seperti itu. Dan di sini juga ada yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan dalam bidang anak kebutuhan khusus, yang mempunyai tugas untuk membantu atau bekerja sama dengan guru untuk menciptakan pembelajaran. Jadi sebelum kita mengambil guru pendamping untuk anak-anak kita, kita pahami dulu pengertian dari guru pendamping dan apa sih tugasnya yang harus dilakukan oleh seorang guru pendamping. Silahkan Mbak Fitri, lanjut. Lanjut. Ya, sebentar ya. Ini Lagi sepertinya masalah ya. daring. Ya, terkadang suka. Ya, Ya, baik. Terima kasih Mbak Fitri atau Kakak Fitri. Tadi sudah kita apa namanya menerangkan tentang pengertian daripada guru pendamping. Lanjut Mbak Fitri ke peran dari apa? Hmm, Oke. Peran dari guru pendamping anak kebutuhan khusus ya. Seperti kita ketahui bahwa apa sih peran dari guru pendamping itu? Ya, yang satu ya memberikan bantuan layanan khusus ya di dalam hal pembelajaran. Itu hal yang wajar ya. Kemudian memberikan pengawasan dan pembinaan serta disiplin. Memang seorang guru pendamping ini kerjaannya berat sekali kalau menurut saya ya. Jadi selain dia mendampingi pembelajaran pada anak-anak kebutuhan khusus, dia juga harus mengawasi dan membina atau sekaligus juga mengajarkan disiplin di dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan di sini juga harus mengevaluasi pembelajaran yang didampinginya. Kemudian juga dia juga harus memberikan suatu pengayaan ya, ilmu yang memang bisa diterapkan oleh anak-anak kebutuhan khusus. Lanjut Kakak Fitri. Baik ya. Selain peran, tugasnya apa sih sebetulnya guru pendamping anak kebutuhan khusus itu? Ya, di sini memang Bapak Ibu sebelum kita mengambil seorang guru pendamping, kita harus pahami apa sih itu guru pendamping ya. Jadi sini tugasnya adalah seperti tadi sudah saya katakan bahwa pendampingan khusus selama proses belajar dan mengajar. Dan di sini juga seorang guru pendamping juga dibolehkan untuk identifikasi tentang anak dampingannya atau bahkan juga seorang guru pendamping juga memang harus membuat PPI anak dampingannya ya. Tapi ini harus ada dikomunikasikan dengan guru kelasnya ya. Selanjutnya mohon maaf Mbak Fitri, apakah suara saya masih bisa terdengar ya? jelas? Oh jelas ya. Oke baik. Sebelumnya jangan. Oke ya. Tugas daripada guru pendamping di sini selain daripada komunikasi ya, jadi memang seorang guru pendamping itu harus pandai berkomunikasi atau harus berkomunikasi karena memang harus banyak yang dikomunikasikan, baik itu kepada guru kelasnya atau hal-hal yang lain dalam proses pembelajaran. Selain itu juga membuat penyederhanaan materi, inilah yang paling sulit ya sebagai guru pendamping ya, pendamping
kita harus membuat penyederhanaan materi sesuai dengan kemampuan anak serta membuat mungkin bisa juga membuat worksheet tentang penilaian ya. Dan itu juga harus dikomunikasikan dahulu kepada guru yang ada di kelas ya, guru yang di sekolahnya. Baik, lanjut Mbak Fitri. Oke. Di sini selain yang tadi untuk tugas guru pendamping adalah mendampingi anak kebutuhan khusus dalam menyelesaikan tugas dengan memberi instruksi yang singkat dan jelas selama proses belajar. Kita ketahui ayah bunda bahwa anak-anak kebutuhan khusus pasti minimal ada kesulitan di dalam hal berbahasa. Sehingga memang sebagai seorang guru pendamping itu betul-betul harus bisa ya menjelaskan atau memberikan instruksi ya yang lebih bisa dipahami oleh anak kebutuhan khusus. Selain itu juga mempersiapkan anak kebutuhan khusus yang memang ada kondisi yang suka rutinitas melakukan hal-hal yang rutinitas itu seorang pendamping juga harus merubah ya hal-hal yang rutinitas yang tidak baik itu menjadi lebih positif. Kemudian memberikan cara pengajaran yang menyenangkan, itu jelas di dalam hal mengajarkan anak-anak kebutuhan khusus, kondisi di dalam memberikan suatu pengajaran juga harus menyenangkan bagi anak. Baik, lanjut Mbak Fitri. Maaf, sebentar ya. Ini. Baik. Oke. Oke, kita lanjutkan mungkin dengan Ya. regulasi ya, regulasi. Jadi balik lagi bahwa kita sebagai seorang guru pendamping, sebetulnya saya ini tidak tertuju pada seorang guru pendamping saja, tetapi siapapun yang memang mendampingi anak kesulitan belajar, baik itu relawan, orang tua, mungkin ya, atau terapis, atau mungkin guru pendamping, ya, kita juga harus hati-hati di dalam hal melaksanakan proses pembelajaran, atau mungkin di dalam hal mendidik anak-anak kebutuhan khusus, karena memang di sini ada regulasi yang mengatakan bahwa harus di sini Undang-Undang 35 itu tentang perlindungan anak. Jadi kembali lagi kita bukan manusia biasa, di dalam hal mengajar pun juga kadang-kadang ada sedikit emosi yang memang mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak ya Bapak dan Ibu di sini ya. Itulah makanya kita harus betul-betul Bapak Ibu kalau mau mengambil guru pendamping harus dilihat ya, harus ada beberapa hal yang memang harus kita lihat apakah ini pantas menjadi seorang guru pendamping atau tidak. Baik, lanjut Mbak Fitri. Baik, kompetensi apa sih yang memang dibutuhkan oleh seorang guru pendamping? Di sini ada 4 kategori ya. Di sini kami mengatakan bahwa pedagog ya memang minimal ya menguasai basic pengetahuan atau keterampilan di dalam mengajar, itu wajib ya untuk seorang guru pendamping. Kemudian juga dia harus profesional ya, di mana dia menguasai bidang ilmu yang diajarkan ya, seperti itu. Kemudian kepribadiannya juga harus dilihat ya, apakah dia stabil, dewasa ya, akhlaknya baik, bertanggung jawab ya, dan dapat mengembangkan diri ya, seperti itu. Kemudian sosialnya bagaimana? Dia apakah pandai berkomunikasi, bergaul dengan peserta didik yang lain ya, atau dengan masyarakat atau dengan guru? Karena memang guru pendamping ini berat sekali kalau menurut saya ya, ya seperti itu. Karena kita mengajarkan anak-anak kebutuhan khusus yang memang betul-betul harus ekstra sabar tingkat dewa, istilahnya seperti itu kalau saya bilangnya ya, karena kita memang harus hati-hati karena setiap anak-anak kebutuhan khusus itu berbeda-beda ya. Mungkin nanti dilihat dari klasifikasinya. Baik, lanjut. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah anak kebutuhan khusus perlu pendampingan? Kalau memang perlu, kenapa? Kalau tidak perlu, kenapa? Ya, karena kalau saya lihat di sini ya, perlu. Mungkin ada hal yang memang harus dilakukan karena memang anak kebutuhan khusus itu perlu untuk didampingi dalam proses pembelajaran. Tidak perlu. Mungkin anak itu ya di dalam klasifikasi untuk apa sih namanya kebutuhan khususnya mungkin berbeda. Ada yang memang seperti kayak tadi tunanetra ya, tunanetra yang memang intelektualnya baik ya, tapi saya pikir juga perlu ya mungkin pendampingan, tapi tidak sebutuh atau misalkan sebanyak pendampingan pada anak-anak delay intelektual. Baik, Mbak Fitri lanjut. Oke.
Di sini kalau saya pribadi memang butuh sekali guru pendamping ABK ya, itu sangat diperlukan. Kenapa? Ya, kembali lagi tadi ya, untuk mendukung anak kebutuhan khusus dalam belajar di sekolah ya. Tapi ini belajar di sekolah bukan hanya di sekolah saja, sebetulnya guru pendamping itu bisa juga untuk mendampingi anak belajar di rumah seperti itu ya. Kemudian di sini peran guru pendamping itu sangat dibutuhkan ya secara langsung dengan anak kebutuhan khusus selama masa prasekolah atau mungkin tingkat sekolah yang lebih lanjut sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dari siswa yang didampinginya. Baik, lanjut Mbak Fitri. Baik, sebelum masuk ke kualifikasi atau persyaratan pendamping pendamping anak kebutuhan khusus seperti apa ya? Ya, nanti mungkin kita lihat ya, apa sih kualifikasi atau persyaratannya sebagai seorang pendamping anak ABK ya? Tinggal tergantung pada siapa yang akan didampinginya. Karena kita ketahui bahwa di sini kita lihat bahwa di dalam kualifikasi klasifikasi anak kebutuhan khusus itu banyak. Mungkin ada beberapa mungkin disabilitas di dalam hal penglihatan, pendengaran, fisik, intelektual, sosial ya, atau mungkin slow learner ya, anak-anak slow learner, atau mungkin juga anak yang berbakat atau anak-anak yang memang gangguan komunikasi. Jadi tergantung pada siapa yang akan didampinginya. Lanjut. Oke. Ini seperti tadi klasifikasinya. Oke, jadi klasifikasi atau persyaratan yang akan misalkan untuk mengambil seorang guru pendamping, mungkin saya di sini secara umum memberikannya ya, kembali lagi bahwa memang di sini persyaratannya ada persyaratan administrasi. Ya, persyaratan administrasi itu menyangkut masalah tentang usia ya, mungkin usia ya minimal 18 tahun tapi berperilaku yang prima, yang baik ya. Kemudian ada persyaratan teknis ya, ya seorang guru pendamping itu harus kompeten dalam mengajar, ada membantu anak kebutuhan khusus ya, minimal berilmu lah, berbakat di dalam hal mengajar ya. Kemudian ada persyaratan psikologis. Ini penting sekali bagi guru pendamping ya, karena memang persyaratan psikologis itu sehat rohani ya. Nah, mengatur emosi ini yang memang agak sulit ya. Kadang-kadang kan kita bukan manusia tingkat dewa ya istilahnya gitu ya, bukan ini. Jadi memang pasti setiap manusia tuh pasti ada emosi. Cuman bagaimana cara untuk mengatur emosi kita pada saat mungkin pada saat itu kita sedang mendampingi anak-anak kebutuhan khusus. Harus sabar, harus baik hati, mungkin santun, konsisten, bertanggung jawab ya terhadap pekerjaannya. Kemudian juga ada persyaratan fisik. Ya mungkin kalau kita ketahui kalau misalkan fisiknya tidak baik ya nggak mungkin lah jadi guru pendamping ya istilahnya ya harus sehat jasmani, tidak cacat, tidak punya penyakit dan lainnya. Kemudian yang utama adalah moral dan mental di sini ya. Nah, di sini juga memang harus beretika, akhlak, ya berpola pikir baik, ya mempunyai jiwa yang cukup baik ya. Dan mungkin di sini yang terakhir berpengalaman baik. Tetapi semua juga guru yang mau mengajar, mendampingi anak-anak kebutuhan khusus pasti ada yang berpengalaman ya, banyak yang berpengalaman. Tetapi kembali lagi, syarat-syarat yang di atas itu yang memang kalau kita tidak lihat secara jeli agak sulit karena kita ini adalah membimbing, mendampingi, mengajar banyak banget ya untuk anak-anak kebutuhan khusus ya. Anak normal aja susah ya untuk didampingi, apalagi anak kebutuhan khusus pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Baik, Mbak Fitri. Oke ya. Di sini kita melihat bahwa kemampuan apa saja sih yang harus ya dikuasai oleh seorang guru pendamping anak kebutuhan khusus ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus dicermati bahwa kemampuan guru pendamping untuk anak kebutuhan khusus itu harus ekstra sabar kepada anak ya. Harus sabar dalam mendampingi anak-anak kebutuhan khusus dalam proses apapun baik itu belajar ya mengarahkan ke hal yang lain, bersosialisasi dan yang lain. Karena terus terang aja anak kebutuhan khusus itu terus terang semua pasti ada perilaku-perilaku yang memang emosionalnya itu naik dan turun. Itulah yang memang kita tuh harus betul-betul ekstra sabar ya sebagai seorang guru pendamping. Oke, baik, lanjut Mbak Fitri. Sayang kepada anak ya, sayang kepada anak ya yang kedua.
Kalau kita sebagai seorang guru pendamping, ya, walaupun itu bukan anak kita, tetapi kita ini adalah sayang kepada anak, itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya. Apakah kita memang hanya bekerja ngedampingin anak, yang penting anak aku sudah ajarin belajar gitu ya, tanpa ada rasa kasih sayang kepada anak, ya. Ini adalah syarat utama sebenarnya sebagai guru pendamping, ya, menganggap seperti anak sendiri, ya. Hal ini bisa memicu motivasi, ya. Kenapa kita memicu motivasi? Karena dengan rasa sayang, seperti kayak kita mengajarkan pada anak kita sendiri, saya pengen dong mengajarkan anak kita yang kita bimbing itu cukup baik, ya, karena memang anak itu sudah kita anggap sebagai anak sendiri, membantu pengembangannya, ya. Kemudian ada rasa aman kepada anak itu, sehingga berpengaruh sekali itu terhadap proses belajar mengajar, gitu, seperti itu. Baik, lanjut. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian dan memahami kondisi anak. Nah, ini sangat penting sekali bagi bagi guru pendamping, ya, karena kalau kita tidak mengerti dan memahami kondisi anak itu, wah, bisa berabe, ya. Guru pendamping itu mengerti dan memahami kondisi anak itu diawali dengan identifikasi anak tersebut, ya. Tentukan potensi yang ada pada anak tersebut, ya, sehingga peran peran apa namanya sebagai seorang guru pendamping akan lebih mudah di dalam hal mendampingi anak-anak kebutuhan khusus. Jadi betul-betul kita kalau misalkan sebagai guru pendamping itu betul-betul harus memahami kondisi anak tersebut, ya. Lanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi. Guru pendamping juga harus pandai berkomunikasi. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi guru pendamping. Karena banyak hal-hal yang perlu banyak dikomunikasikan. Seorang guru pendamping harus banyak berkomunikasi dengan mungkin guru kelas, orang tua, atau stakeholder yang lain atau hal yang lain, ya, di mana itu berkaitan dengan masalah proses belajar, ya, dan mengajar pada anak tersebut, ya. Minimal kita mencari tahu kemampuan daripada uh, kemampuan daripada anak kebutuhan tersebut di dalam hal belajar, seperti itu, ya. Lanjut, berpikir cepat. Nah, sebagai guru pendamping ini harus berpikir cepat. Sama, boro-boro sebagai guru pendamping, sebagai terapis juga harus berpikir cepat, karena memang kita mengajarkan anak di dalam hal pengembangan yang akan kita ajarkan kepada anak. Ketika misalkan di sini seorang guru, ya, di dalam mendampingi anak tiba-tiba dalam pembelajaran, ini kayaknya mau tantrum nih, kita harus cepat tanggap, gerak cepat, gitu loh. Karena kita sudah tahu kondisi anak itu seperti apa, sehingga jangan sampai dia ngejodot-jodotin kepala, gitu istilahnya, sehingga kita gerak cepat, kita amankan seperti itu, ya. Cepat mengambil langkah yang saya katakan seperti itu. Guru pendamping juga dituntut tuh pantang menyerah, ya, karena memang terus terang aja sebagai guru pendamping itu kondisinya memang harus betul-betul ekstra, ya, ekstra di sini. Baik, lanjut Mbak Fitri. Keinginan untuk belajar. Ya, memang sebagai seorang guru pendamping, siapapun, bukan hanya guru pendamping saja, tapi guru yang ada di kelas, orang tua, atau stakeholder yang lain, ya, yang memang keterlibatan di dalam hal mengurus anak berkebutuhan khusus, itu kita harus tidak boleh putus dengan belajar, ya, seperti itu, ya. Karena memang itu sangat penting sekali. Ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita implementasikan untuk anak-anak kebutuhan khusus di sini. Baik, berpikir positif di sini, ya. Berpikir positif juga merupakan suatu kunci dalam mendampingi anak kebutuhan khusus, ya. Menanamkan mindset kepada anak yang kita dampingi, ya, tentang berpikir positif, ya. Ketika kita berpikir positif, maka anak juga yang didampinginya terbawa aura positif, sehingga kita untuk proses di dalam hal belajar mengajar kita akan lebih mudah, seperti itu. Tetapi kalau kita ini mempunyai pikiran yang kurang baik, ya, anak itu walaupun anak kebutuhan khusus, inner speech-nya itu normal, dia akan melihat, ya, melihat kita, gitu istilahnya. Apakah kita ini memang lagi kesel, lagi kurang bagus, lagi
ngeselin atau bagaimana, berpikir kurang baik terhadap anak itu tersendiri, itu akan mereka rasakan seperti itu. Baik, lanjut. Peran orang tua di dalam pendampingan anak kebutuhan khusus. Sebetulnya apa yang sudah saya paparkan itu bukan hanya untuk pendamping saja, tetapi untuk semua memang orang-orang yang memang berhubungan dengan pendampingan anak kebutuhan khusus. Cuman di sini untuk tips sebagai peran orang tua mendampingi anak kebutuhan khusus, ya kembali lagi sering berkomunikasi ya dengan pihak-pihak yang turut mendampingi agar agar kita mampu untuk memantau perkembangan anak kita ya. Jangan bosan-bosannya ya kepada orang tua ya untuk berkomunikasi ya. Yang kedua, dapat memberikan pendampingan yang tepat sesuai dengan kemajuan perkembangan yang telah dicapainya. Nah, yang ketiga adalah mengelola emosi diri sendiri. Nah, ini yang paling sulit ya. Orang tua sendiri aja juga kadang-kadang di dalam hal membimbing anak, di dalam hal proses pembelajaran ada juga keselnya ya. Pasti itu, nggak mungkin dipungkiri ya seperti itu ya. Apalagi menghadapi anak-anak yang memang kebutuhan khusus ya. Makanya untuk mengajarkan anak kebutuhan khusus diperlukan untuk membangun kedekatan atau kehangatan dengan seorang anak ya. Sehingga dengan kedekatan ya dengan seorang anak itu akan memberikan kenyamanan kepada anak tersebut sehingga proses belajar mengajarnya akan cukup baik. Baik. Ya, di sini kita juga harus menjalin hubungan ya, kepercayaan kepada anak. Karena terus terang aja ya, anak-anak yang kita tidak percaya itu mungkin dia akan merasa takut dan tidak mau mencoba ya, tetapi kita mencoba memberikan kepercayaan apapun yang dia lakukan asal kita dampingi seperti itu ya. Kemudian memahami karakter dan permasalahan anak itu penting sekali bagi seorang pendamping ya siapapun itu, dan menerima anak apa adanya karena memang menerima anak apa adanya itu sangat meringankan beban daripada diri kita sendiri ya, dan kita akan mencari solusinya seperti apa. Merawat anak, melatih kemandirian ya dengan penuh kasih sayang itu sesuai dengan kebutuhan anak itu juga suatu kewajiban dari seorang pembimbing atau seorang mungkin pendamping ya, orang tua, relawan ataupun stakeholder lain ya, tenaga kesehatan lain, terapis di dalam hal yang pokoknya semua yang bergelut di dalam pendampingan anak kebutuhan khusus itu harus kita punyai ya, menerima apa adanya anak tersebut, merawat anak, melatih kemandirian itu juga sangat penting ya. Menciptakan lingkungan yang aman di dalam pembelajaran itu juga sangat penting ya. Melakukan aktivitas bersama itu juga sangat penting ya. Mendampingi anak ya, melakukan hobi-hobinya itu juga sangat penting sekali karena itu proses pembelajaran yang tidak istilahnya ya. Kalau kata kita tuh sambil bermain lah ya, kita bisa meningkatkan fungsi kognitifnya dilalui dengan hobinya ya seperti itu. Membantu anak yang merasa kuat ya, membangun kepercayaan diri kepada anak ya. Itu juga sangat baik, memberikan aspirasi kepada anak ya dengan pelukan atau kasih sayang atau mungkin reinforcement yang lain gitu ya. Itu juga hal-hal yang membuat perilaku anak itu menjadi positif ya. Demikian mungkin Mbak Fitri, Kakak Fitri kali ya sudah selesai ya. Amin ya. Amin. Iya, karena saya hanya diberikan waktu 15 menit jadinya. Ya semoga ini bermanfaat bagi Ibu, Bapak, Kakak mungkin ya, yang lainnya. Oke, terima kasih Kakak Fitri. Oke, terima kasih Bu Rani, Bu Eis. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk Bu Eis dan Bu Rani dengan apresiasi online ya. Tepuk tangan. Oke. Oke, Ayah Bunda, ini kita menuju 10 menit ke jam 5. Mudah-mudahan di sesi diskusi yang mungkin agak singkat